Karena Ramadan itu urusan saya sama Allah, bukan urusan saya sama manusia. Saya punya perjanjian dengan Allah sendiri, saya punya sebab musabab sendiri. Dan akibatnya ditanggung dewe, gak mungkin ditanggung koncone lah ngono ya. Nah, asalkan sampean kuncinya esensi ini mau. Wis ta gak soal bondo, gak soal apa. Engko mesti diwenehi mbek Gusti Allah. Tapi yang penting dengan sedikit yang kita miliki, usahakan untuk itu bisa membuat teman Anda, minimal anak Anda, istri Anda atau suami Anda, orang tua Anda, saudara Anda di keluarga bahagia, tentram, nyaman, tidak merasa bahaya apapun. Iku Gusti Allah wis ikut riyo. Nah, secara spiritual. Nah, dari keempat nafsu tersebut itu mana yang harus diutamakan atau keempatnya malah harus beriringan? Tapi kan bahwa sebenarnya puasa itu kan adalah latihan mau melihat puasa itu berhasil atau tidak. Ini pemahaman kami yang saya dengarkan. Melihatnya itu bukan di 30 harinya, tapi setelah puasa itu apakah itu masih melekat? Konsisten itu apa melekat? Sing biasanya mungkin mangan isu gak mangan. Itu apakah itu konsisten di setelah puasa begitu? Itu pertanyaan saya. Di daftar itu ya salah semua gitu. Itu sedikit diskusi kita dulu sehingga muncul tema seandainya Tuhan pun berpuasa maka selesai gitu. Wis mangkel DCI ngono ya Mas Adib ya. Ya wis dor. Iya ruwet kon. Monggo Leham. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku bingung ambek wedi soalnya ngrasani Gusti Allah. Wong atasane gak poso kadek ngomongno riyo ya. Poso jam-jaman kadek ngomongno riyo ya. Iki lek misale Gusti Allah krungu langsung apa iku arek BBW iku? Kok aku dikatut-katutno bab riyo ya iku. Marang ngono pas ngene malaikat itu pas ngelompok gawe majelis malaikat mbek ngopi mbek ngudut. Terus Gusti Allah ngomong takon ngono mau jengkilat. Bingung, kusak-kusuk. Akhirnya malaikat gawe tim sukses namanya DPM, Dewan Perwakilan Manusia. Untuk bisa menjawab betulkah seandainya atau kira-kira Gusti Allah lebaran apa oga. Nah iku. Karena iku mang dibentuk tim sus. Terus menunjuk ketua. Malaikat sapa ketuae? Ya iku rahasia. Terus melalui membentuk faksi malaikat A, malaikat B, malaikat C dibentuk. Terus diskusi, verifikasi, golek macam-macam akhirnya terus sidang sampai macam-macam. Saking gopone Gusti Allah, suwene oleh bahas ngono tok ae. Malaikat tambah gopo, tambah tegang. Suwe ngelompok sidang selanjutnya atau sidang penutup. Akhirnya terus malaikat sing mimpin sing jenenge rahasia iku mau membacakan sesuai hasil rapat faksi-faksi dari Dewan Perwakilan Manusia untuk menjawab apakah Tuhan akan berlebaran apa tidak. Hanya dua opsi yang dimunculkan oleh faksi-faksi. Faksi yang pertama opsinya adalah Tuhan tidak berlebaran. Loh, berarti apa itu maksudnya kalau Tuhan tidak ikut berlebaran? Oh, Tuhan tidak berlebaran berarti yes koyok sing berlangsung saiki apa adanya. Menungso yo ubet dhewe, golek dhewe. Poso kanggo sampean kabeh kan yo mung urus riyo kanggo menungso saiki kan mung urusan anu to, tuku klambi anyar. Tuku sepatu. Golek jodoh, golek bojo anyar. Apa maneh?
gawe jajan sing enak-enak. Budaya iku toh sing selama iki. Nah, misalnya Tuhan tidak ikut berlebaran, maka semua tanggung jawab urusan lebaran diserah noning manusia. Ada yang karena sudah setiap hari biasa enak, rezeki melimpah, maka lebarannya seperti itu. Artinya manusia ketika Tuhan tidak ikut berlebaran, dia akan tetap mengalami seperti apa yang harus dialami di dunia. Opsi yang kedua dari faksi selanjutnya, ketika Tuhan berlebaran. Ketika Tuhan berlebaran, maka alam semesta akan terang benderang. Semua wajahnya bercahaya penuh dengan senyum bahagia. Semua pedagang-pedagang di jalanan, di pasar, di mal-mal, di sudut-sudut gang-gang besar maupun sudut-sudut kecil, jualan yang besar maupun yang kecil, dari sandang pangan, dari sandang sampai pangan, semuanya pedagang berbahagia soalnya diborong kabeh ambek Gusti Allah. Diborong kabeh. Jadi wis gak ono beban. Wah, semua kecukupan. Semua bernyanyi bahagia, ono sing salaman ambek guyang-guyu tok, ono sing macam wis gak ono beban karena semua sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berarti pilihan terus faksi yang selanjutnya bertanya kepada pimpinan. Berarti manusia harus memilih opsi yang kedua, bahwa Tuhan harus berlebaran. Ya. Semua setuju? Setuju. Semua faksi malaikat setuju bahwa atas dasar pertanyaan manusia yang kemudian didiskusikan oleh malaikat, semua harus memilih opsi kedua bahwa Tuhan harus ikut riyoyoan. Baik, kalau begitu sudah diputuskan, kata didodok palune, ada satu malaikat kemudian yang bertanya, sebentar pimpinan sidang, kalau Tuhan ikut berlebaran dengan situasi tadi, berarti setelah ini manusia tidak bisa lagi jual beli, tidak punya lagi rezeki, gak iso dodolan maneh, gak iso tiktokan maneh, soalnya follower masing-masing dikei Gusti Allah 50 juta kabeh, wis selesai to. Wis gak ono sing nonton, gak ono sing anu, selesai semua. Dadi menungso wis gak lapo-lapo. Bodiku padha mbek apa? Sama dengan apa? Kalau Tuhan ikut berlebaran berarti semua urusan manusia sudah diberesin oleh Allah. Jajan dipenuhi, semua dipenuhi semua. Di pasar-pasar wis gak ono meneh. Dadi sampean begitu riyoyon gak iso blonjo-blonjo maneh, gak iso tuku rokok maneh, gak iso ngopi maneh, soalnya gak ono sing dodol, wong wis ditebas kabeh. Malaikat sidang pimpinan kate ngetok gak sida? Iya. Ya sudah, usulanmu, catatanmu kita tampung, notes. Berarti belum bisa kita putuskan apakah manusia harus memilih Tuhan ikut berlebaran apa tidak. Sidang selanjutnya menunggu hilal sama hisab. Dok, selesai. Suwe. Oh, saiki sampean milih sing ndi? Lek Gusti Allah melok riyo, sampean tetap bisa bebas. Iso nggodho cewek, iso tiktokan, facebookan, instagraman, iso ngopi nang diae, iso janjian mek kanca WA, tuku kuota sampai 30 giga, 50 giga. Tapi nek begitu Gusti melu riyo wis gak ono kabeh iku. Sampeyan gak duwe kebebasan ngono iku kabeh wis tersedia, wis gak butuh kabeh jajan, klambi apa gak butuh. Amile sinti. Berarti bae padha gak enak ya ta ya. Ayo apa ki menungso iki? Makanya Gusti Allah ngomong, "Iya apa kok aku dimelok-melokno iku? Kok mikir dhewe iku menungso." Ono resikone dhewe-dhewe. Tapi bukan berarti itu kebenaran ya, iki mung cerita, mung guyon ya. Itu kebenaran. Cuman gini. Ada di Jawa, Mbah Nun, kalau Mbah Nun kan selalu pakai ada istilah puasa, Allah pun berpuasa. Kemudian ada lagi puasa sepanjang zaman. Lebaran setiap hari. Ada istilah itu disampaikan oleh Mbah Nun. Nah, di Jawa bisa kita persingkat ngene. Poso gak ono watese.
riyaya gak ana enteke. Nah, ya apa iki? Poso gak ana watese, gak ana batese. Gak dibatasi jam. Lek sampean kan sampean batasi dhewe ya. Karena ana istilah yang musafir tidak apa-apa, tidak puasa. Akhirnya kait melbu oma, metu teko lawang oma, jlek, aku wis musafir iki. Cek kait melbu metu oma iku. Wis musafir. Alah kok poso iso dibayar, gak poso. Iku awake dhewe gawe wates-wates dhewe. Kenapa kemudian lek khusus Ramadan dibatasi ngono iku mau seragam. Ngono tok. Karena Ramadan kan pelatnas menungso lek jare Mbak Nun hakikate yo seneng mangan timbang gak mangan. Seneng gak kuat lesu gak kuat lesu timbang kuat lesu iku menungso. Mbel kadek sing ono sing alasan aku lesu gak mangan gak pati lesu aku. Aku iki sing gak kuat iku rokokan mbek kopi. Mbel. Gak lesu iku lak yo awake dhewe ae gawe alasan ngono ta ya. Ayo dipahami tenan itu Pak wates bahwa nah ya apa dengan situasi itu kita memiliki daya juang untuk tetap iso bertahan, kemudian anak tetap menerima dengan baik, istri juga menerima dengan baik. Disitulah letak Allah ikut berlebaran. Selama Anda memiliki kekayaan, memiliki kecukupan, memiliki kemudahan fasilitas, tapi ketika istri, anak-anak, orang tua atau sekeliling ada yang tidak nyaman, berarti Allah setengah-setengah melok, setengah-setengah gak melok. Atau malah gak melok blas. Nah, iki esensi deh ya, esensi ya. Esensi soal sampean selama Ramadan itu poso apa gak, apa poso jam-jaman, apa piye. Aku paham lek sampean iki poso misalnya mokel amatir. Mokel amatir iku isin didelok wong, isin konangan sapa ae, areng nutup kamar gawe kopi, rokokan tok. Paling banter mie. Ya apa wis mokel, gak poso, mek rokokan mbek kopi mbek mie. Iku lak amatir. Lah kudune kan sing profesional mesti saneng saka Padang ngono ya. Apa nanti iku profesional. Wedi, lha wong gak poso kok wedi. Poso kok kepingin diakoni menungso, gak poso kok wedi ambek menungso. Lho piye? Kanjeng Nabi ngomong wis sing penting dadi menungso iku jujur. Aku ono nang Gusti Allah aku engko iku nguli. Aku engko nyambut gawe panas ngentang-ngentang ngangkut boto, ngudak semen. Aku melayu nang kono panas jelas gak kuat, tapi ngomong akato nang Gusti Allah. Kula mboten poso. Bijing insyaallah kula sahur tapi kula mboten poso. Ojo kadek singidan kan dadi ning ngono mau, mokel amatir mau. Wis lesu. Wis kadung mokel tapi mek mie ambek rokok tok. Ambek kopi. Gak profesional blas. Nah, mending kan ngaku. Jujur aku gak poso, tetep iso nang warung, iso nang ngono gak apa-apa. Karena Ramadan iki urusan saya sama Allah, bukan urusan saya sama manusia. Saya punya perjanjian dengan Allah sendiri, saya punya sebab musabab sendiri. Dan akibatnya ditanggung dewe, gak mungkin ditanggung koncone lah ngono ya. Nah, mulane sing apen-apen poso tapi kemudian diundang koncone, ayo di WA ting. Ayo ngopi iki lho, fotone kopi tok di warung ndi ngono. Gak aku poso aku, padahal gak poso. Cuma izin ngono tok. Aku kadung dikenal di kiai ya, aku kadung diceluk Gus. Aku biasa ngkei ceramah, mosok aku mokel di embong. Mending mokel di kamar. Anjen mutus gak konangan Gusti Allah ta, tetep konangan lah. Lah nek ngono lha opo gak jujur? Kejujuran kita di dalam menjalani hidup itulah nanti yang akan ikut memotivasi ridho Allah untuk melu riyoyone awake dhewe. Gak iso lapo-lapo pas riyo mesti tetap diwenehi jaminan enak karena kita punya akad yang baik dengan Gusti Allah. Jadi BBW mulai besok gak popo, gak poso. Tapi ngomong dhewe nang
Gusti Allah. Ngono ya. Ngomong dhewe nang malaikat timbangku kon apen-apen ya. Wis dosa gak poso, apen-apen poso tapi gak poso. Lambakake disone. Nah, soal ku mau asalkan sampean kuncinya esensi ini mau. Wis ta gak soal bondo, gak soal apa. Engko mesti diwenehi mbek Gusti Allah. Tapi sing penting dengan sedikit yang kita miliki, usahakan untuk itu bisa membuat teman Anda, minimal anak Anda, istri Anda atau suami Anda, orang tua Anda, saudara Anda di keluarga bahagia, tentram, nyaman, tidak merasa bahaya apapun. Iku Gusti Allah wis ikut riyo. Terima kasih sementara. Oh, oke, applause dulu untuk Lek Hamad ya. Lip nek mokel sing profesional Lip ya. Ojo Indomie. ojo apa jenenge es legen ning gupeng iku. Lek Indomie paling enggak sing rendang lah. Masa aduh es legen ning gupeng iku apa kowe? Naga Mas ta Cakramas. Ya sekali-sekali mokel iku ning mau lho, rumah makan Padang. Wah, jam 4:30 sore apa jam 5 sore. Iku wah getone iku lak iso ya opo ngono iku. Pengalaman Mas Sam ini. Aku mbiyen ngono. Untuk mengetes keimanan jadi bener-bener ono Gusti Allah gak ono, ternyata ono temenan. Ya oke, sebelum kita tanya jawab iki ning arek-arek Banjari ya, 2 nomor lah. Engko monggo ya sing jange takon mumpung iki Ramadan, anggap ae takon iku diganjar pahala, kan ngono ya. Anggap ae takon iku diganjar pahala. Dadi nek takon ngelumpukno pahala. Kan niat baik dihitung 1, melakukan dihitung berlipat-lipat. Bukan begitu Ustadz? Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nuwun rahayu Kang Winanto, rahayu sing dumadi. Dipun tepangaken nami kula Fikri Firmansyah, kula saking Surabaya. Nggih. Dados niki wonten ingkang nate ngendikan dumateng kula. Sapa sing poso bakal nemoni riyaya, ngoten kan. Nah. Tapi napa nggih, dalam proses berpuasa itu seperti tadi yang dijelaskan, esensi dari berlebaran yang sesungguhnya ini bagaimana ngoten. Nah, terus puasa kan diibaratkan sebagai bentuk menahan diri ngoten nggih. Ibaratkan dalam sebuah bangunan tadi, puasa merupakan dinding atau pagar untuk menahan dirinya. Lah, puasa itu kan tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga ada nafsu. Sementara dalam konsep mungkin apa nggih, istilahnya teng Jawa ini kan wonten 4 nafsu nih kan. Ada lawamah, supiyah, amarah, kalian mutmainnah. Yang mewakili kayak lawamah mewakili nafsu biologis, terus supiyah mewakili nafsu duniawi, amarah emosional, dan juga mutmainnah secara spiritual. Nah, dari keempat nafsu tersebut itu mana yang harus diutamakan atau keempatnya malah harus beriringan? Tapi kan nggih, napa nggih? Istilahnya keempatnya ini kan agak susah juga. Terus ini pertanyaan yang terakhir. Ini ada dari puisinya Mbah Nun mungkin. Kan Mbah Nun bilang kalau Allah berpuasa menahan diri dari murkanya terhadap manusia. Terus dihubungkan dengan temanya hari ini, seandainya Tuhan pun berlebaran. Kalau kan napa nggih? Sebagai hamba-hamba pendosa ini kan wedi ngono Mas. Ojo-ojo engko nek misalkan Gusti Allah iki selama iki poso kanggo nahan amarai, kanggo nahan murkane kanggo awak. Ketika dulu waktu di Madinah itu ada 2 hari perayaan besar yang ketika itu mungkin Allah melihatnya itu perayaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang manusia yang hidup pada hari itu. Selama itu kan perayaan selalu saja diibaratkan seperti kayak masa panen gitu, dirayakan seperti itu. Nah, Nabi melihat bahwa di saat itulah budaya pas waktu terjadi itu di Madinah, maka digantikanlah dengan 2 hari raya yang besar, yaitu perayaan, yaitu
Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sejarah yang saya pahami. Jadi perayaan yang selama ini terjadi di masyarakat Madinah itu digantikan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu. Saya lupa namanya, istilahnya pas waktu itu perayaannya itu apa. Lalu ketika ngomong Idul Fitri dan Idul Adha, wabil khususnya sekarang di Idul Fitri itu banyak sekali istilah-istilah yang muncul yang mungkin saja itu tidak ada di negara lain tapi ada di negara kita. Seperti THR, itu mungkin saya kurang paham ya, kurang observasi di negara lain itu ada atau enggak. Mudik juga, mudik itu sempat beberapa budayawan ataupun orang-orang yang pembicara itu menyatakan bahwa mudik itu hanya ada di Indonesia seperti itu. Nah, itu kan muncul. Nah, kita paham bahwa kita mungkin semuanya paham bahwa Idul Fitri itu selalu dikaitkan dengan berkumpul, begitu. Nah, menjadi pertanyaan saya ketika tema ini dimunculkan, Tuhan pun berlebaran, begitu ya. Itu saya selalu mengkaitkan bagaimana Tuhan itu berlebaran, begitu. Karena lebaran itu atau perayaan Idul Fitri itu kan disifati oleh manusia. Tuhan tidak mensifati itu, begitu. Tuhan itu tidak mensifati yang sebagaimana sifatnya manusia. Lalu ada beberapa hal yang berdasarkan pengalaman pribadi yang selama ini terjadi di masyarakat. Ketika Idul Fitri itu datang, maka tingkat konsumtif itu akan naik. Berkaitan dengan pembicara tadi bicara bahwa lebaran itu baju baru, sepatu baru, mungkin rodok guyone istri baru kan seperti itu. Jadi semuanya identik dengan hal baru, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya melihatnya momentum ya, momentum garis-garis kecil, bahwa saya bertanya pada diri saya sendiri, kapan lebaran itu yang benar-benar lebaran? Pertanyaannya begitu. Kapan lebaran itu benar-benar lebaran? Lalu saya mengambil memori dari belakang. Lebaran yang saya ingat adalah lebaran ketika orang tua saya, bapak dan ibu saya itu tidak mengenakan baju baru, tapi anak-anaknya mengenakan baju baru. Dan di saat itulah tetangga saya mungkin ketemu ya, lalu nyeletuk dan itu dengar ke saya. Sakno yo, keluargane iki yo, bapak ibu gak esok tuku klambi anyar, anak etok sing ditukokno, seperti itu. Lah, tapi di sana saya merasakan keterbatasan, tapi keterbatasan itu tidak menjadikan saya sedih. Karena kenapa? Saya merasakan kasih sayang ibu saya pas waktu hari itu. Gitu. Saya lupa momentum puasanya, tapi saya ingat sekali bahwa itulah rasa kasih sayang dan pengorbanan ibu saya pas hari itu. Sehingga saya sampai saat ini itu tidak lupa terhadap momentum itu. Lalu itu salah satu perjalanan hidup saya. Lalu Idul Fitri juga saya selalu bertanya, mungkin saya tidak sempat tanyakan kepada guru saya, guru agama di sekolahan maupun di musola atau di masjid. Itu selalu saja kalau selesai sholat Idul Fitri itu selalu suruh ngambil jalan memutar yang berbeda dengan jalur sebelumnya. Berangkatnya itu tidak sama dengan jalur pulangnya dan itu disahkan oleh hadis Nabi, begitu. Lah, ternyata saya tadi sempat searching cari cerita. Ternyata Nabi di situ juga pernah mengalami itu. Jadi ketika berangkat mau sholat id itu dia mendapati seorang anak kecil yatim piatu yang dimana semua Idul Fitri itu bersenang ria, bersemangat untuk mungkin ada yang mungkin pakai baju baru atau pakai sepatu baru atau pakai sandal baru, itu mendapatinya sedih gitu loh. Lalu Nabi menanyakan kepada anak kecil tersebut, kenapa kau bersedih? Intinya seperti itu. Lalu dia menyatakan bahwa saya merasa bahwa saya sendiri, terus saya merasa bahwa saya tidak punya pakaian baru. Lalu Nabi bertindak pada waktu itu,
dia ceritakan bahwa anggap saja saya bapakmu, lalu Aisyah ini adalah ibumu. Lalu dibawa pulanglah, dipakaikan baju baru. Mungkin dari cerita itulah muncul bahwa istilah baju baru itu harus identik di hari Lebaran, seperti itu. Mungkin saja seperti itu. Mungkin ada bapak-bapak yang narasumber ini mungkin bisa menceritakan atau pernah dengar itu bagaimana ceritanya. Lalu yang saya ingin tanyakan, memang keterbatasan itu, puasa ini juga keterbatasan. Itu kan harusnya memang ada perayaan. Tapi apakah memang benar-benar manusia itu butuh perayaan? Benar-benar butuh Idul Fitri. Ketika 30 hari itu sudah berpuasa, begitu. Lalu bapak-bapak yang tadi menyampaikan, harusnya puasa itu selamanya. Saya ambil memori di belakang, bahwa sebenarnya puasa itu kan adalah latihan mau melihat puasa itu berhasil atau tidak. Ini pemahaman kami yang saya dengarkan. Melihatnya itu bukan di 30 harinya, tapi setelah puasa itu apakah itu masih melekat? Konsisten itu apa melekat? Sing biasanya mungkin mangan isu gak mangan. Itu apakah itu konsisten di setelah puasa begitu? Itu pertanyaan saya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sharing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Ghazal Farizi. Aslinya saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Airlangga semester akhir, Pak Probo. Langsung saja karena tadi sudah banyak intro yang disampaikan. Jadi perihal tentang tema kita malam hari ini, seandainya Tuhan berlebaran, saya tertarik untuk menarik ke belakang bahwa pelibatan Allah tentu sudah terkonsep dalam keseharian kita. Salah satu manifestasinya ataupun salah satu perwujudannya adalah dalam keseharian kita sering melakukan doa sebelum menjalani satu kegiatan apapun. Lalu kiranya menyesuaikan dengan tema malam ini, mengandaikan Tuhan ikut serta berlebaran, bagaimana kiranya manifesto yang konkret untuk menunjukkan bagaimana keterlibatan Tuhan dalam lebaran. Karena yang kita pahami, lebaran selain sebagai ritual keagamaan juga sebagai satu tradisi di masyarakat. Yang mana di momen lebaran itu banyak kegembiraan dan juga kebahagiaan. Lalu apakah artinya inti dari keterlibatan Tuhan itu hanya menyoal kebahagiaan saja? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Leham bisa merespon lebih dulu pertanyaan pertama. Wong dikandani aku bingung kok malah ditakoni. Ya, muka-muka bisa jembatani kejawab kabeh, cuman aku gak pati eling semuanya secara detail. Cuman gini, ada tadi disebutkan ada puasa sepanjang zaman, jadi poso gak mung Ramadan dok, ya. Jadi ada puasa yang diwajibkan, ada puasa yang diperintahkan. Nek do Islam ono saum, ono siam, gitu ya. Siam itu jane basa Jawa. Ngene atus. Oh siam. Siam. Jadi Ramadan itu pada pengen lah terjemahannya ono dua hal poso Ramadan. Siji, sampean sekolah, mulai TK, SD sampai kuliah. Iku ono watese enggak? Mandeke enggak? Mandeke apa tandai? Misalnya sampean 3 tahun lulus, selain untuk ijazah, biasanya acara apa? Perpisahan, wisuda, apa jenis mana, inaugurasi atau mana istilahnya. Tapi kan sekolahnya dibatasi 3 tahun atau 4 tahun, kuliah berapa tahun? Salawase tergantung 4 tahun, kepingin nambah berarti ya. Tapi ada batasnya gitu ya.
Nah sekolah secara pribadi sampean itu kan nanggung dhewe to. Secara keluarga sampean ditanggung keluarga sampean, golek ono ndablek, ono apa ditanggung dhewe-dhewe. Dan sekolah pasti seragam, aturannya seragam, berlaku untuk semuanya. Mulai toko jam masuk, pakaian seragamnya, model rambutnya atau sepatunya, mata pelajarannya semuanya diseragamkan. Iku puasa Ramadan ya, diseragamno. Soalnya lek gak dikon ngono, menungsa itu kan ngene to, menungsa iku ditakoni kon kepingin mangan apa gak mangan. Jawabannya mesti kepingin mangan. Kepingin sekolah apa gak sekolah? Jawabannya mesti gak sekolah. Mula kemudian dibentuklah diwajibkan untuk sekolah, ya. Itu kewajiban. Ramadan itu diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Tata hukumnya, kelolanya disama dipadakno. Mungkin aku ngomong puasa Ramadan itu padha sampai ospek ya, padha sampai pendadaran. Waktu ini saulan. Golek wis lulus sampai 30 hari katakanlah 30 bu 29 misalnya pokoknya tuntas tergantung kon Muhammadiyah poin ulang melok sing di golek wis lulus berarti kok sudah tidak menjadi milik atau menjadi hak sampean pribadi, tidak menjadi kewajiban sampean pribadi. Lek sampean wisuda, sampean perpisahan, sampean inaugurasi menjadi sosial ya. Menjadi urusan bersama. Lebaran juga gitu, pada akhirnya kan Mbak Nun bilang pada akhirnya Idul Fitri bukan hanya momentum pribadi tapi juga momentum sosial. Momentum sosial. Makanya kalau kita mengikuti tadi itu ada tuku kelambi dan sebagainya, itu kan sunnahnya Kanjeng Nabi. Lek pas riyo nomor 1 menghias diri. Maksudnya ya sing biasa gak tahu adus, gak tahu anu kelambi saenake, celana suwek-suwek atau rambut gimbal dan sebagainya. Khusus pas riyo jajal macao sing ganteng sing ayu, aduso, ono sing adus 5 menit, ono sing adus sak jam iku lha apa. Sing intinya mencoba untuk membersihkan diri. Ya, iku lek secara syariat gampangane sunnah Kanjeng Nabi. Setelah itu memakai pakaian yang terbaik, bukan memakai pakaian yang baru atau yang baru beli, bukan. Yang terbaik yang dimiliki pada saat itu. Jadi duwe di lemari, duwe pilihan sing paling apik ndi iku dicoba dipakai. Dan misalnya sok tuku ya gak masalah di zaman saiki. Tapi kan gak mungkin iso jarene iku mau jare masih iku mau saiki wis dipek pemerintah kabeh. Kene kait nyambut gawe. Tapi kan wong kait enak aku toko Pertalit nyoba Pertamak wis dioplos ya ngono ya. Gak tau riyo wae dhewe iki. Jadi itu Ramadan itu diwajibkan. Karena diwajibkan berarti di situ ada materi yang tersusun, kurikulum yang tersusun. Gue batasi saulan terus ono perayaan. Perayaan berarti kan apa? Ada momentum sosial. Berarti dia ada hal yang dilakukan selain apa jenenge kepentingan pribadi menghias diri kemudian pakaian dan sebagainya. Ono momentum mana? Kudu ya sembahyang Idul Fitri ya. Sadurunge sembahyang Idul Fitri biasa mangan sik ngono kuwi lek sunah Kanjeng Nabi. Ono sing ogah ya gak masalah. Kemudian ada lagi apa sunah Kanjeng Nabi? Mendatangi keramaian. Lek biyen gak pati ono, paling ya tontonan nanggap opo ngono ya. Nanggap jaran kepang nanggap opo. Nek saiki kan wis lek gak nang wisata, nang pantai, apa nanti nang mall, apa nang Bonbin, apa nang Jatim Park ngono kuwi lah. Diganti ngono kuwi saiki zaman saiki. Tapi ada indikasi datangilah keramaian supaya hatimu berbahagia, supaya anak keluargamu melu bahagia pada senyum. Wingi lho wis ngempet 30 dino sampai Gusti Allah gak apa-apa. Gak apa-apa. Kemudian ada lagi
mendatangi apa? Sanak famili, tetangga dan sebagainya untuk saling apa? Memberikan ucapan selamat gitu ya. Ambek jaluk nah, minta ampunan inilah esensinya. Dari sekian banyak item tadi itu minta sepuro jaluk sepuro. Lek awake dhewe jaluk sepuro nang menungso itu dengan lelo. Di situ kemudian Allah juga ridho lah gitu. Berarti Allah dan jangan kita ngomong Allah terlibat apa tidak, selalu terlibat. Apa yang tidak terlibat dalam hidup kita ini? Sama nisok nukono kelambi, toko nanti duit, lek gak toko Gusti Allah. Wah aku nyambut gawe, lo masih aku nyambut gawe. Lek pemerintah gak ngekei kon duit, akhirnya terus gak iso bayaran kan itu. Tapi lek Gusti Allah sing ngekei, berarti awake dhewe oleh duit itu duduk karena awake dhewe nyambut gawe itu perintah untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Kemudian karena usaha kita, kerja keras kita, Allah menghadiahi rezeki. Lek Allah tidak menghadiahi rezeki ya ke kita, ya tetap gak entuk. Aku 3 wulan gak dibayar sampai pabrikku. Iso ae to ngono. Ada momentum-momentum itu. Jadi semua terlibat. Nah, kemudian karena Ramadan ini sifatnya diwajibkan. Soalnya gak diwajibno awake dhewe jelas gak poso. Masih Ramadan di kadang-kadang pahala ini pahala ngono. Gak ono kalimat diwajibkan, jelas gak poso. Jelas gak kepingin nang ngono. Tetep rokokan, tetep duit jalan-jalan ya wis ngene. Wah, padahal utange ya rokoke ya utang dan utange ya jek akeh, tetep wae. Tapi Allah paham tentang ciptaane, iki menungso iki lek gak tak wajibno, terus kata kayak kurikulum Ramadan ngene iki, gak mungkin ono usaha, gak ono daya juang. Soal keberhasilannya itu individu masing-masing langsung tanggung jawabnya Gusti Allah. Makanya bulan Ramadan dikatakan oleh Gusti Allah, ini ibadah bulan Ramadan tidak akan diberikan pahalanya kepada manusia, tapi tak pek kabeh. Ngene ya kita ya. Dipek kabeh Gusti Allah. Ayo ya apa? Aku selesu ngamun tapi gak dikai pahala. Tapi kan kalimat diwajibkan, itu berarti ada sesuatu yang sangat mulia di dalamnya, asalkan kemudian kita bisa menemukan maknanya. Nah, Lebaran itu kan lek bahasa syariatnya, harfiahnya kembali suci. Kembali suci itu maksudnya apa? Memperbaiki diri. Gampangane. Kon wingi mari Islam kafir tu Islam meneh. Kon wingi iso maca Fatihah, gak iso maca Fatihah, sak iso maca Fatihah, sak kulhu minimal cili-ciliku. Wingi aku ambek tonggo ambek sapa gak iso mesem. Wape tak lono lapo kadek poso. Lapo kadek poso. Iku lho, masih gak poso gak apa-apa, menune bayar fidyah gak apa-apa. Itu wis lepas teko poso. Berarti kita tidak akan menemukan kembali. Nek awake dhewe iso selama 30 dina ngempet teko kalimat yang tidak baik, meskipun itu kita lakukan, misalnya aku gak poso. Tapi tidak poso saya, keyakinan saya tidak akan saya pengaruhkan kepada teman saya. Kok apik poso iku? Teman aku gak iso. Ngono tok misalnya. Kalau itu kita konsisten melakukannya selama 3 bulan tanpa yang lainnya selama 1 bulan itu, insya Allah kita akan menemukan awake dhewe menemukan diri kita yang baru. Kembali ke suci itu menemukan diri kita yang baru. Iya ya. Karena latihan ini tiba-tiba energi saya menjadi positif terus. Pikiran saya tidak gampang kalut. Itu dok. Karena aku wetengku jatahnya dikurangi, iki mempengaruhi pikiranku, hatiku menjadi tenang. Aku gak bukan karena takut dosa tapi dilatih temenan. Kan demo sakmono gedene katakanlah 98 atau sampai saiki. Itu kan duduk masalah apa sing istilah ideologi, kebenaran gak mek wetenge lesu. Lesu karena gak ngene, gak ngono, kok gak ngene, gak ngono. Lesu wetenge. Tapi begitu wetenge wis gak lesu, wetenge wis gak ono perjuangan. Mulane ditoto di Ramadan itu.
Nah, itu diwajibkan Allah melatih kita selama 1 bulan itu supaya kita menemukan diri kita yang baru pada saat Idul Fitri. Dengan segala macam pemahamannya. Yang diperintahkan oleh Allah tadi awal tadi saya sebutkan poso gak ono enteke. Yo sepanjang zaman awake dhewe poso. Poso mbok sampai awake dhewe sampai umur 70 mungkin pemerintah ya tetap ngene-ngene wae bisa tambah nemen. Apa iki gak iso dodel-dodel lah Indonesia iki. Maka dia dodel pancet maneh ning ngono maneh. Enggak. Yang perlu ditoto ya sik temokno posone awake dhewe. Endi yang harus kita gas, endi yang kudu direm iku sik. Sebagainya dan banyak lagi. Intinya Ramadan dihubungkan dengan Idul Fitri atau kesucian atau kembali ke suci itu adalah ketika engkau lulus SD, engkau akan layak betul-betul masuk ke SMP. Ketika engkau lulus SMP, engkau layak lulus ke SMA, naik ke SMA. Engkau lulus puasa Ramadan, engkau layak untuk puasa selanjutnya, puasa yang tidak diwajibkan. Gak diwajibno, yo gak ono kongkonan sing pasti, tapi sampean poso. Aku iso tuku klambi 3, tapi gak aku tak tuku situ ae gaya apa. Aku iso tuku mobil 3, masih utang, tapi gak situ ae cukup. Aku iso rabi maneh ping gak wis situ ae cukup. Situ ae gak bisa membahagiakan, bukan soal dunia brono tapi soal kebahagiaan loh. Kebahagiaan berarti kan menemukan sesuatu. Itu poso sing tidak diwajibkan tapi harus selalu ada karena itu tanda petik diperintahkan oleh Allah. Menungso puasa sepanjang zaman. Puasa sepanjang zaman. Wis gak usah melok kiai kok ngene gak wis akeh dicontohno ambek Kanjeng Nabi sing diceritakno mau. Ono gak iso riyo-riyoan anak wis kon tak anak. Padahal guru mesti Kanjeng Nabi yang duwe, gak duwe. Nyelametno psikologi sisik, nyelametno jiwa sik anak iki arek cilik wis tak kei klambi. Padahal yo sampean yo gak ngerti awake gak ngerti klambi sing apik apa gak atau anyar yo gak ngerti. Ujarane Kanjeng Nabi yo gak duwe ya. Ngono to. Ada esensi, ada hikmah, ada macam-macam. Jadi tinggal dibedakan dibedakan antara saum sama siam. Siam itu abadan, selamanya, abadi. Siam itu yus awake dhewe ngempet gak ngelokno kanca, gak ngrasani iki, ngempet iki, tapi nek ana momentum sing betul-betul memang harus kita omongkan, kita bela ya kita bela. Tapi selama itu masih bisa hanya dengan diam dulu, itu kita diam dulu. Misalnya ngono itu poso-poso sing duduk kayak Ramadan ini ya, kayak Ramadan. Nah, itu sedikit banyak, mungkin nanti bisa ditambahi. Oke, tepuk tangan Rek untuk Leam.